Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Education akan mempresentasikan materi singkat Human Computer Interaction dengan anggota Ahkam Gagah Wahyudi, Pancar Rahmat Adi, Bembi Pramudia, Randi Suhaimi, Muhammad Zakaria, Ilham Kezuma, dan M. Aji Khalifatullah. Unit Lectures, Content, Introduction, Human Aspect, Interaction Elements, Computer Aspect, Interaction Paradigma, Interaction Design, Math Exam, Navigation in Dialogue, Prototype, Evaluation, Hypertext, Multimedia in the World Wide Web, Ubiquitous Computing, and FAR. Introduction, definisi HCI, suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif. Yang kedua, sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif. Yang keempat, serangkaian proses. Yang kelima, sekumpulan proses. Selanjutnya, sejarah perkembangan interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka, interface. Sejarah interaksi manusia dan komputer dimulai pada tahun 1700-an dan 1800-an. Akan tetapi baru menjadi sebuah teknologi pada tahun 1940-an dan 1950-an. Interaction element. Interaksi manusia dan komputer dalam indera penglihatan manusia berkaitan dengan mata. Mata masih merupakan indera utama dalam berinteraksi dengan komputer. Si mata menghasilkan persepsi yang terorganisirkan, gerakan, ukuran, bentuk, posisi tertentu, dan warna. Contoh indera penglihatan mata pada edukasi yaitu untuk melihat dan membaca materi pelajaran. Dua, interaksi manusia dan komputer dalam indera peraba berkaitan dengan haptik. Haptik adalah ilmu mengaplikasikan sebuah sensasi sentuhan ke dalam interaksi manusia dengan komputer. Haptik berasal dari kata Yunani yaitu haptisia, yaitu artinya menyentuh. Perangkat yang menggunakan teknologi haptik melibatkan kontak fisik antara komputer dan pengguna peraba, memungkinkan kita untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan sekitar. Contoh indera peraba yaitu adalah tangan pada edukasi, yaitu menulis, mencatat, dan sebuah materi ataupun penjelasan dari guru. Yang ketiga yaitu manusia dan komputer dalam indera pendengaran. Sistem auditory memiliki kapasitas sangat besar untuk mengumpulkan informasi lingkungan sekitar, dapat mendengar objek apa saja yang ada di sekitar, dan memperkirakan kemana objek tersebut akan berpindah. Contoh indera pendengaran adalah telinga pada edukasi, yaitu seperti mendengarkan sebuah materi yang diberikan atau dijelaskan oleh guru atau dosen. Komputer aspek. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti berhitung. Komputer mendapatkan akhiran er, maka komputer berarti alat hitung. Memang pada awalnya komputer diciptakan untuk mempercepat proses penghitungan aritmatika. Namun pada perkembangannya yang revolusioner, komputer tidak hanya digunakan untuk perhitungan tetapi secara umum dipergunakan untuk pengolahan data, sehingga istilah komputer mengalami perubahan makna, yaitu perangkat elektronik yang berfungsi sebagai mengolah data menjadi informasi. Di dalam dunia komputer dikenal sebagai beberapa aspek dasar komputer antara lain. Yang pertama yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan yang terakhir perangkat manusia firmware. Contoh penerapan IMK dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu seorang mahasiswa ingin menginput KRS atau Kartu Rencana Studi melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik atau SIKAD. Yang kedua, guru serta siswa yang melakukan aktivitas belajar mengajar di kelas menggunakan laptop serta proyektor sebagai media komunikasi yang modern saat ini. Yang ketiga, guru dan siswa mengakses sistem pendidikan e-learning yang ialah singkatan dari electronic learning, ialah
metode baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet atau sistem pembelajaran seperti Edmodo dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa yang mengisi soal-soal ujian berbasis komputer. Yang kelima, orang yang belajar melalui platform belajar online atau e-learning. Yang keenam, kegiatan belajar mengajar melalui laptop. Paradigm Education. Team sharing. Satu komputer yang mampu mendukung atau dapat digunakan oleh banyak user meningkatkan keluaran atau throughput dalam sistem. Contoh paradigma edukasi yaitu komputer berada di sekolah digunakan untuk ujian berbasis komputer. Personal computing. Mesin berukuran kecil yang powerful yang dirancang untuk penggunaan tunggal. Contoh paradigma edukasi yaitu sebuah komputer atau laptop yang digunakan siswa untuk membuat sebuah tugas sekolah. Programming toolkits. Alat bantu program memungkinkan pemrograman untuk meningkatkan produktivitasnya. Contoh paradigma edukasi yaitu aplikasi Microsoft Word, sebuah aplikasi pengelola kata yang sangat membantu pekerjaan mahasiswa. User Centered Design. UCD atau User Centered Design merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem berbasis web. Perancangan berbasis pengguna User Centered Design atau UCD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsep dari UCD adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem, dan tujuan atau sifat-sifat konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna. User-centered design UCD adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Produk yang dikembangkan dengan pendekatan UCD dioptimalkan untuk end user, serta ditekankan pada bagaimana kebutuhan atau keinginan end user terhadap pengguna suatu produk. Desain dirancang dengan adaptasi terhadap behavior atau perilaku pengguna dalam menggunakan produk, sehingga produk yang dikembangkan tidak memaksa pengguna untuk mengubah perilakunya ketika menggunakan produk tersebut. Tujuannya adalah agar produk yang dikembangkan dapat bermanfaat serta mudah digunakan bagi pengguna. Contoh penerapan User-Centered Design UCD dalam pendidikan education. Salah satu contoh penerapan User-Centered Design yang baik digunakan oleh website e-learning. Platform ini menggunakan atau memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang perkuliahan dengan kebutuhannya dalam waktu singkat. Salah satu contoh penerapan User-Centered Design yang baik ditunjukkan oleh website e-learning. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang perkuliahan dengan kebutuhan dalam waktu singkat. Lanjut, pengertian navigation dan dialog beserta fungsinya. Navigasi adalah petunjuk posisi dan arah perjalanan di dalam web. Navigasi dianggap penting agar user yang sedang berada di dalam halaman tertentu tidak tersesat dan mudah menemukan halaman-halaman lain dalam website Anda. Ragam dialog style merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Pengertian prototipe. Prototipe adalah proses pembuatan model sederhana software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Prototipe memberikan fasilitas bagi pengembang dan pemakai untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan, sehingga pengembang dapat dengan mudah memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat. Tujuan prototipe. Tujuan dibuatnya sebuah prototyping bagi pengguna sistem bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan model prototipe yang dikembangkan. Sebab prototipe menggambarkan versi awal dari sistem untuk lanjutan sistem sesungguhnya yang lebih besar. OGDB 2012 menegaskan telah ditemukan bahwa dalam analisis dan desain sistem, terutama untuk proses transaksi, di mana
Dialog yang ditampilkan lebih mudah dipahami. Semakin besar interaksi antara komputer dan pengguna, besar pula manfaat yang diperoleh ketika pengembangan sistem informasi akan lebih cepat dan membuat pengguna akan lebih interaktif dalam proses pengembangannya. Prototyping dapat diterapkan pada pengembangan sistem kecil maupun besar, dengan harapan agar proses pengembangan dapat berjalan dengan baik, tertata, serta dapat selesai tepat waktu. Keterlibatan pengguna secara penuh. Ketika prototipe terbentuk, akan menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, bagi pimpinan, pengguna sendiri, serta pengembangan sistem. Pengertian usability testing. Usability merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengamati atau menilai tingkat kemudahan dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan suatu sistem atau aplikasi. Usability didefinisikan melalui 5 komponen berkualitas, diantaranya: pertama, learnability, menjelaskan tingkat kemudahan bagi pengguna dalam memenuhi tugas-tugas dasar ketika pertama kali pengguna berinteraksi dengan hasil desain atau aplikasi. Yang kedua, efisiensi, menjelaskan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas setelah pengguna mempelajari hasil desain atau aplikasi. Yang ketiga, memorability, menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakan. Yang keempat, error, menjelaskan jumlah error atau kesalahan yang dilakukan pengguna, tingkat kesulitan terhadap error dan cara memperbaiki error. Yang kelima, satisfaction, menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Tujuan dari usability testing. Tujuan dari user testing adalah untuk mengetahui aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan user. Sedangkan tujuan dari usability testing adalah mengetahui tingkat aplikasi yang dibuat dapat digunakan oleh user. Pengertian hypertext. Pengertian hypertext, definisi dari hypertext adalah teks dengan referensi ke beberapa teks lain yang bisa diakses secara cepat oleh pengguna secara singkat. Pengertian dari hypertext yaitu teks dengan hyperlink. Sementara hyperlink yaitu referensi dari hypertext. Hypertext mewakili informasi secara tekstual yang dihubungkan bersama untuk memberikan fleksibilitas yang lebih dalam mengakses informasi. Contoh hypertext pada education. Contoh hypertext pada education menerapkan hypertext atau disebut sebagai hyperlink dapat dicontohkan di aplikasi seperti halaman web e-learning, ruang guru, Brainly, dan lain-lain. Contoh hypertext pada education. Contoh hypertext ketika fitur tanda masuk klik pada e-learning seperti pada gambar 1, maka akan otomatis menuju ke tautan link berikut, yaitu halaman materi. 2. Contoh hypertext pada education pada gambar 2. Ini nilai yang disebut hypertext atau hyperlink. Pengertian ubiquitous computing. Ubiquitous computing atau disingkat Ubicom adalah pasca-desktop model interaksi manusia-komputer dalam pengolahan informasi yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam objek dan aktivitas sehari-hari. Dalam rangka kegiatan biasa, seseorang menggunakan komputasi di mana-mana melibatkan banyak perangkat komputasi dan sistem secara bersamaan, dan mungkin tidak selalu bahkan menyadari bahwa mereka melakukannya. Model ini biasanya dianggap sebagai kemajuan dari paradigma desktop. Because computing komunikasi mana-mana diperkenalkan pertama kali oleh Mark Ware pada tahun 1988 selagi menjabat sebagai chief. Contoh ubiquitous computing pada education. Penggunaan augmented reality sangat berguna untuk media pembelajaran yang interaktif dan nyata serta secara langsung oleh peserta didik. Selain itu, media pembelajaran menggunakan augmented reality dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar karena sifat dari augmented reality yang menggabungkan dunia maya yang dapat meningkatkan imajinasi peserta didik dengan dunia nyata secara langsung. Augmented reality sendiri bersifat interaktif yang membuat peserta didik untuk melihat keadaan secara nyata dan langsung serta dapat mengimajinasikan hasil proses pembelajaran yang diberikan pendidik kepada peserta didik.
Selanjutnya sini saya akan menampilkan contoh dari ubiquitous computing pada education. Bisa kita lihat sendiri di sini ada dua